lagi ngapain? Ya ampun. Bentar lagi selesai. Main terus. Bentar Mami. Kemarin sudah fail itu. Satu mata pelajaran. Sekarang kamu main lagi. Kok dikasih tahu sebentar, sebentar. Kan jadi mati, ntar dulu dong. Ini bentar lagi selesai. Pokoknya mama nggak mau tahu ya. 10 menit lagi nih harus mati. Belajar. Jangan 10 menit dong. Bisa, harus bisa. Sudah waktunya belajar kok main. Gimana sih kamu? Udah. Nggak ada lagi nilai yang dapat D atau fail. Ya? Peringatan terakhir. Nggak ada lagi nilai yang dapat D atau fail. Ya, peringatan terakhir. Kenapa sih Pak? Aku nggak bisa nih belajar. Pusing banget. Gue udah nggak mau lagi. Gue ada lagi masalah belajar gitu ya dalam. Iya, gara-gara kemarin ya gue tuh jelek satu kan. Terus gue jadi gara-gara gue jadi merasa gue gagal dalam belajar. Kalau belajar tuh udah nggak mau banget nih. Gue punya saran nih. Lo coba datang ke konselor deh. Konselor tuh yang konselor Hernando namanya. Lo coba aja kesana untuk menyelesaikan masalah lo, ngebantu lo. Mungkin bisa menyelesaikan ini. Gue minta kontaknya dong. Boleh gak? Gue kayak gitu pengalaman sama coba lo bisa kesini. Gue kemarin kesana terus dia bagus kok. Iya, oke. Halo, selamat pagi. Apa benar ini biro konseling? Dengan sama Bapak Hernando. Iya, sama-sama. Mbak, ya, saya Evania kemarin ini mau melakukan sudah ada janji. Boleh langsung ditunggu dong, langsung masuk aja. Makasih Mbak. Baik Pak, silakan masuk. Oh iya. Oh iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Boleh. Iya. Dengan Mbak siapa? Evania. Oh iya, dengan Mbak Evania ya. Kemarin juga kayak saya udah tahu udah bikin janji Iya, ke saya. udah jadi. Oke, gimana Mbak tadi perjalanannya? Enggak masih sih, cuman saya kesulitan nyari tempatnya aja. Sulitannya emang Mbak tinggal di mana? Di Alfa. Di Alfa. Joglo. Oh, Joglo. Dekat McDonald berarti? Iya, iya. Oh iya, itu juga terkenal tuh tempatnya. Iya Mbak, jadi gini Mbak, perkenalkan dulu, nama saya Hernando. Iya. Ya. Jadi udah ngomong panjang lebar tapi belum kenal saya. Ya, kebetulan saya di sini adalah konselor, ya, yang memang memiliki fokus lebih banyak pada kasus-kasus di bidang pendidikan. Nah, kalau bisa saya tebak nih, berarti Mbak datang ke tempat saya karena ada masalah pendidikan. Iya. Bukan? Iya. Oh, iya. Pendidikan. Karena biasanya yang rekomendasi ke saya biasanya orang-orang yang punya masalah pendidikan gitu. Nah, semua masalah yang nanti akan Mbak ceritakan kepada saya itu akan menjadi rahasia dan akan saya jamin kerahasiaannya di ruangan ini, jadi tidak akan dibawa-bawa keluar lah. Dan kalau misalnya Mbak emang setuju buat ikut sesi konseling dari saya, yang
mana mungkin nanti tiap sesi konseling itu akan berjalan kurang lebih 1 jam. Nah, Mbak boleh nih menandangi form konsen. Oh iya. Nah ini juga kalau kita mau lebih jelasnya Mbak bisa baca dulu. Iya. Ya. Silakan. Baca dulu aja. Oke, karena Mbak udah setuju nih buat ikut sesi konseling dari saya, pertanyaan yang akan saya ajukan pertama kali itu, jadi apa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Saya pengen bisa merasa lebih plong aja sih ketika belajar. Mas lebih plong saat belajar, oke? Ya. Karena akhir-akhir ini kalau saya belajar tuh saya sulit fokus karena saya merasa diri saya sendiri nggak mampu untuk menguasai mata kuliah itu. Oh, jadi sebelumnya Mbak udah kuliah ya? Oh iya, saya kuliah Kuliahnya di mana Mbak? di BINUS Di BINUS, jurusannya? psikologi. Psikologi. Oh, menarik itu. Ya, kalau boleh tahu Mbak, sebelumnya tuh Mbak kenapa bisa merasa kurang fokus saat belajar ya? Jadi gini, Saya keseringan main game online. Saya udah berkali-kali juga dimarahin sama orang tua saya supaya untuk belajar. Tapi saya merasa kalau saya nggak bisa ngelepasin game itu, jadi saya keseringan main sampai pas lagi zaman-zamannya ujian, saya nggak belajar, saya malah main. Terus salah satu dari mata kuliah saya fail, saya harus mengulang. Nah, karena itu saya merasa gagal dalam belajar, saya merasa tidak mampu untuk menguasai mata kuliah yang lainnya juga. Oke, jadi kamu merasa ada perasaan cemas ketika belajar akan dapat fail lagi di mata kuliah lainnya iya, saat belajar. iya. Iya. Tapi sebelumnya kamu pernah merasakan keberhasilan dalam belajar atau mungkin pernah berprestasi mungkin di sekolah? Pernah. Pernah. Waktu kapan kalau boleh tahu? Semester awal-awal nilai saya masih bagus kok semester awal. Semester awal ya. Iya. Bagusnya itu gimana? A, B atau A, B, nggak ada yang C, nggak ada yang C, nggak ada yang D. Iya. Berarti sejak kapan tuh kamu mulai mengalami penurunan nilai? Waktu mata kuliah kemarin ini. Berarti terakhir, baru awal-awal ya? Iya. Berarti sekarang kamu semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6. Di awal semester 6 kamu mengalami penurunan nilai. Satu mata kuliah yang nilainya turun. Atau mata kuliah? Apa tuh mata kuliah? Psikodiagnostik. Psikodiagnostika. Psikodiagnostika. Kalau saya lihat di sini, berarti penurunannya cuma di psikodiagnostika kan? Iya. Yang lainnya nggak ada penurunan. Enggak. Berarti kenapa kamu merasa gagal gitu? Nggak tahu ya, tapi saya merasa kalau nilai saya jelek yang itu artinya nilai yang lain juga bakalan jelek nantinya gitu, karena ya gitu saya keseringan main juga sih. Tapi kayaknya kalau saya lihat, kamu mengalami sedikit ketegangan ya? Atau ketakutan saat tiap belajar. Apakah benar kayak gitu? Iya benar. Nah, mungkin saya akan mengajarkan beberapa trik untuk melakukan relaksasi diri. Ya, mungkin di sini lebih dikenal dengan progressive muscular relaxation. Yang paling sering digunakan sih, gampangnya simpel sih. Paling gini aja, boleh ikutin saya bareng-barengnya. Jadi kita akan mulai dari gerakan tangan. Ya. Jadi tangannya pada depan, begini. Ya. Bayangkan kalau Mbak sedang meremas lemon, ya. Dengan sekuat tenaga ya. 1, 2, 3. Terus tahan, dan lepaskan semuanya. Jangan kaki jadi lepaskan, benar-benar lepaskan. Ya. Jangan ada beban. Iya. Jadi sambil waktu meremas, sambil tarik nafas ya. Ya, kita coba lagi. Tahan, dan lepaskan. Gimana? Lebih enak. Lebih enak ya. Nah, ada bagian mulut. Coba bayangkan Anda sedang menggigit sebuah permen yang keras. Tahan sekitar 5 detik dan kita lepaskan lagi. 1, 2, 3. Tahan. Dan lepaskan. Ya, satu lagi. Lepaskan.
Oke, coba gimana perasaannya? Lebih rileks sih. lebih rileks ya. Iya. Nah ini mungkin setiap Anda merasa tegang atau merasa cemas ketika mau belajar, mulai belajar atau ketika Anda mau ujian, coba deh sebelum mulai bisa dipraktekkan kayak gini. Gimana Mbak? Boleh sih, ntar saya coba di rumah kalau misalnya saya lagi tegang saat belajar. Oke. Oke, jadi setelah saya mengajarkan beberapa teknik relaksasi tadi, saya akan sedikit merangkum apa yang sudah kita bicarakan tadi terkait dengan masalah yang telah kamu ceritakan. Nah, jadi jika saya rangkum lagi, kamu tuh mengalami kesulitan belajar, lebih tepatnya pada kesulitan fokus saat ingin belajar, mengalami kecemasan dalam belajar, serta yang terakhirnya kamu ini adiksi terhadap game online. Iya. Ya. Nah, dari sekian banyak masalah yang sudah saya rangkum tadi, ada baiknya kita akan menentukan outcome goals atau tujuan akhir dari sesi counseling yang akan kita capai. Jadi outcome goals yang kira-kira ingin kamu capai itu di akhir sesi counseling kita itu apa sih? Saya tahu. Saya pengen kalau belajar saya bisa lebih fokus lagi. Saya pengen menghilangkan perasaan takut saya kalau nanti saya bakalan gagal. Karena dulu saya nggak gitu. Terus saya juga pengen bisa menghilangkan adiksi saya terhadap game online sehingga nilai saya bisa meningkat. Jadi kamu ingin fokus belajar, pengen menghilangkan rasa takut akan belajar, serta ingin menghilangkan adiksi game. Ya. Jadi gitu ya. Oke, dari outcome goal yang telah kamu sebutkan tadi, bisa nggak ngasih saya langkah-langkah real yang bisa kamu lakukan untuk mencapai outcome goals ini? Mungkin kalau misalnya ketika saya belajar terus saya merasa takut atau tegang, saya bisa mempraktekkan yang tadi sudah Panando ajarkan. Mempraktikkan relaksasi ya. Oke. Terus kalau soal mengurangi adiksi, mungkin saya bisa mengurangi waktu main saya yang tadinya sehari bisa 5 jam 6 jam, saya bisa mengurangi sekitar mungkin 3 jam saja gitu. Oke, berarti beberapa langkahnya itu melakukan relaksasi saat belajar serta mengurangi waktu bermain. Ya. Oke, selanjutnya setelah kamu memberikan outcome goals ini, saya mungkin pada pertemuan pertama ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana cara kamu bisa relax ketika belajar. Jadi saya akan memberikan sedikit tugas kepada kamu. Nanti saya akan memberikan satu buku mini diary ini yang kamu akan gunakan untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang membuat kamu merasa cemas. Jadi saya akan menggunakan tekniknya adalah CT atau cognitive therapy. Di sini saya melihat ada perbedaan atau ada kesenjangan antara belief dan apa yang kamu miliki sekarang. Jadi kamu bisa lihat di sini. Di sini bahwa kamu tuh ada hal positif yang kamu miliki, yaitu kamu pernah berhasil dalam belajar sebelumnya, tapi kamu malah merasa kamu malah nggak bisa di semua pelajaran. Jadi ini ada sedikit kesenjangannya. Nah, makanya itu yang mendasari saya untuk menggunakan CT pada terapi kita selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kamu? Ya udah, boleh sih. Boleh pakai CT ya. Kalau untuk jumlah pertemuan yang akan kita lakukan itu kurang lebih sekitar 4 pertemuan saja. Menurut saya itu udah cukup sih 4 pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini ada buku mini diary yang bisa kamu ambil. Kalau banget buat isi. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Untuk mengakhiri sesi counseling ini? Udah nggak ada ya? Nanti kamu reschedule lagi waktunya buat yang pertemuan selanjutnya. Mungkin kamu akan datang lagi ke tempat saya sekitar 4 atau 5 hari ke depan. Ya. Jadi mungkin waktu jamnya bisa kamu atur dengan di bagian administratif di depan. Di depan sini ya. Iya, nanti dengan resepsionisnya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ya. Makasih ya, Pak Nando. Ya.